Jadi ini untuk sama Dedi. Dedi boleh terbuka sama saya apapun, Dad. Kamu mau keluh kesah, mau bahas masalah di lapangan, mau mau tukar pikiran, apapun. Ya, goalsnya cuma satu, Dad. Tujuannya adalah membuat kondisi toko itu lebih baik, membuat kalian jadi lebih baik. Itu aja. Bisa ngasih gebrakan baru di dua cabang ini sih Bang, gitu. Dengan apa yang udah pernah aku buat di Belawan konsisten dan aku terapkan di Binjai juga biar konsisten, kemungkinan besar itu bakalan jadi kayak powerku lagi Bang gitu. Dari Oke. segi omset semuanya lah gitu. Yang menghambat Dari itu. segi omset, dari segi hubungan sama pelanggan juga kan gitu. Oke, apa itu spesifik kalau ada satu hal itu apa? Ya mungkin lah Bang, kayak yang terutama sih hubungan dengan pelanggan tadi sih Bang gitu. Karena kalau aku percaya kalau kita udah jalin komunikasi sama pelanggan udah enak, udah nyambung, pokoknya omset itu pasti dengan sendirinya pasti gampang lah untuk naiknya gitu. Oke, good. Yang bedain Belawan sama Stabat Binjai apa, Dad? Ya beda mungkin sebenarnya kalau bedanya nggak pala beda-beda kali sih Bang, karena kan rata-rata kayak di Belawan pun mayoritas orang-orang Karo, orang Batak juga, sini pun sama juga sih yang gitu. Cuma kan butuh waktu pendekatan aja gitu Bang. Karena kan kadang kayak di Belawan gitu loh. Kadang kalau kayak aku nih kayak ikan tri ngobrol sama pelanggan itu lupa waktu gitu Bang. Oke. Nah, sebenarnya ada baiknya ada nggak baiknya juga sih gitu. Mungkin kalau bisa tuh dipinggiri juga jangan sampai itu terjadi juga gitu. Itu artinya bagus atau nggak bagus? Kalau dilihat dalam kategori hubungan komunikasi sama pelanggan sih bagus, bahkan ibaratnya obrolan itu nyambung gitu, pelanggan respect gitu. Oke. Cuman kita pekerjaan kan ibaratnya kita terlalu lama di situ juga kan kadang takutnya kerjaan lain nggak terkerjai gitu. Kalau di sini belum terlalu, udah ada beberapa pelanggan yang emang ibaratnya udah kadang ikut nganter lagi gitu, ngobrol-ngobrol juga udah ada mulai adaptasi gitu kan. Satu orang di circle kamu ada nggak yang kamu lihat dia ketemu sama siapa aja enak ngobrolnya, nyambung aja gitu? Itu terlalu, karena dia kan tipe orang yang sama siapapun kayak langsung ngobrol tadi langsung ada dia bisa nyambung deh. Ucok ya? Apa yang membuat Ucok itu cepat nyambung tapi Dedi tidak lakukan, Dad? Kalau kamu perhatiin dia. Kalau aku perhatiin karena kan emang kayak Ucok mungkin dia tipe orang yang suka ngobrol deh, suka cerita gitu. Oke. Dan sedangkan aku kalau hal-hal kayak gitu kurang gitu Bang. Kurangnya maksudnya kamu kurang pengetahuan atau gimana? Ya saat tadi kayak kurang pengetahuan juga itu Bang, karena kayak terkadang kalau kita mau buka cerita dan kalau pengetahuan kita kurang kan takutnya kayak jadi sok tahu gitu Bang. Oke. Berarti Ucok sok tahu dong orangnya. Enggak lah Bang, kan tergantung apa yang dibicarain gitu Bang. Itu poinnya, Dad. Jadi tergantung apa yang dibicarain. Jadi Ucok itu nyambung karena dia bawa ke topik pembicaraan dia. Nah, Dedi kan bisa lakukan hal yang sama juga. Emang itu emang kayak jadi satu hambatan sih Bang gitu, karena ibaratnya hambatannya tuh emang aku ngerasa di diri aku sendiri juga gitu. Makanya itu maksud saya itu kalau misalkan dia bawa ke topik-topik yang kamu tidak kuasai, bagaimana cara kamu tarik dia ke topik yang kamu kuasai? Contoh saya bilang, ada seseorang yang ajak kamu bahas tentang golf. Gimana tuh, Dad? Ya mungkin Bang, ya kayak nanya cari tahu gimana sih ibaratnya kayak main golf tuh kan gimana, karena setahu aku main golf tuh kan pakai member tuh kan gitu. Nah, itu Membernya gimana paling gitu. ini saya kasih tips. Kalau Dedi nggak tahu sesuatu, jangan turun ke spesifik, Dad.
Jangan turun ke spesifik pertanyaannya. Bawa dia ke yang ke atas, ke umum. Contoh nih, Dad, saya ini orang seni, saya nggak ngerti yang jualan. Apa sih enaknya jualan, Dad? Kayak bisa memperbanyak relasi ya. Hmm. Ya, jauhnya. Satu pengalaman paling unik dari berjualan apa? Cerita ya mungkin lah diajari bisnis. Hmm. Itu salah satu poin saya, Dad. Kalau kamu nggak kuasai topiknya, kamu nggak boleh turun ke spesifik. Oh, golf ya, golf ada membernya ya. Nah, itu ketahuan kita sok tahu. Nangkal nggak? Ya, Jadi oke, kalau oke. kamu nggak ngerti bola, dia tanya, oh Messi ya, Messi yang dulu di Juventus ya. Mati kita, Messi mana pernah di Juventus. Nangkal nggak maksudnya? Jadi kalau kamu nggak ngerti sebuah topik, bawa aja dia ke atas, suruh dia cerita panjang lebar, seru-seruan aja. Nanti sebentar lagi dia akan terjadi apa yang Dedi lakukan. Sebentar lagi masuk ke obrolan hidup, sebentar lagi masuk ke obrolan jualan. Ya, kunci dari kamu tarik dia pertanyaan ke atas adalah kamu mau temukan persamaan. Persamaan antara dunia bola dia sama apa yang kamu kuasai. Iya, saya lihat mereka itu pemain bola tuh pindah-pindah klub. Bagus dong punya pengalaman kan di coaching sama pelatih-pelatih baru. Contoh kayak Xabi Alonso tuh dulu dari Jose Mourinho ke Carlo Ancelotti ke siapa-siapa. Nah, kan dia jadi banyak ilmu tuh. Oh, gitu ya. Berarti sama dong ya Pak ya. Saya dulu dari Tamora pindah ke Belawan, sekarang ada di Binjai. Saya banyak pelatihnya dong Pak ya gitu. Pak, kalau Bapak jadi pelatih saya apa Pak? Satu saran supaya kita bisa jualan di Binjai bagus. Kira-kira gitu, Den. Nangkal nggak maksudnya? Kamu, kalau kamu tidak ngerti sesuatu, kamu nggak boleh turun ke spesifik. Bawa dia ke atas. Apa yang dia suka dari dunia itu? Ceritain dong Pak, kira-kira pengalaman menariknya apa dan seterusnya. Berarti ibaratnya secara nggak langsung kita kayak minta suatu saran dari pelanggan tadi supaya mau bawa dia tuh kemana gitu ya Mas? Kamu bukan minta saran, kamu suruh dia cerita dulu ketika kamu dengar sesuatu yang, mirip ini, sama ini dengan pengalaman saya. Nah, kamu tarik dia ke dunia kamu. Nangkap nggak? Oke, oke, oke. Ya, intinya ya kamu harus masuk ke dunia dia dulu. Kamu nggak bisa di luar dunia dia, masuk ke dunia dia. Dan kuncinya menurut saya, Dad, PD itu muncul dari apa? PD itu nggak bisa sendirian. Karena kamu sepede apapun, kamu masuk ke ruangan orang yang tidak ngerti bahasa kamu juga nggak akan pede. Ya, jadi PD itu adalah dua arah. PD itu adalah saya lemparin energi, kamu tampung energi saya, kamu kirim kembali. Nah, ketika energi itu jalan, itu yang Dedi bilang, kok nyambung ya sama pelanggan Belawan sampai berjam-jam ngobrolnya di sana. Nah, itu yang membuat kamu pede, karena energinya itu bolak-balik terus. Bagaimana cara energi ini bolak-balik adalah kamu harus masuk ke dunia dia dan paham. Kalau kamu tidak paham topiknya dia, jangan turun ke bawah, bawa ke atas. Itu poinnya. Kalau tidak diterapin, berarti kan minggu depan percuma dong kita bahas. Semuanya jadi buku yang dibaca tapi nggak pernah dipraktek. Betul nggak? Apa yang bisa Dedi lakukan supaya ilmu ini bisa benar-benar kamu praktekin dan kamu deteksi hasilnya seperti apa? Saya mintanya begini lebih spesifik. Pilih 3 pelanggan tersulit ya, yang kamu anggap sulit. Kamu coba gunakan tips ini. Kalau misalkan tidak jalan, kamu boleh WA saya, nggak harus tunggu sampai minggu depan deh. Kita boleh ngobrol lagi cari solusinya ya. Tapi ngobrol dengan 3 pelanggan toko yang menurut kamu sulit komunikasinya. Tapi harus ada potensi omset lah biar kamu nggak buang waktu ya. Boleh Bang.